Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan buat video untuk presentasi proyek akhir akuntansi manajemen sebuah UMKM yaitu Usaha Kerupuk Jange Berkah. Untuk materi satunya akan dibacakan oleh Dina Apriana. Kepada Dina Apriana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk materi ini, Proyek Akhir Akuntansi Manajemen Usaha Kerupuk Jange Berkah. Presentasi ini membahas penerapan akuntansi manajemen pada usaha mikro Kerupuk Jange Berkah. Fokusnya pada pengelompokan biaya, analisis break-even point atau BEP, margin of safety atau MOS, dan penyusunan anggaran penjualan. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan usaha yang lebih tepat dan efisien. Next. Latar belakang, usaha mikro memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu contohnya adalah Kerupuk Jange Berkah, usaha mikro yang bergerak di bidang makanan tradisional khas Minangkabau. Dalam menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan operasional, pengelolaan keuangan yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Next. Profil usaha. Kerupuk Jange Berkah adalah sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang industri makanan tradisional, khususnya produksi kerupuk jange atau kerupuk kulit khas Minangkabau. Usaha ini didirikan oleh Pak Ibob pada tanggal 4 April 2013 dan berlokasi di Jalan Andalas, Gang Bersaudara, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25171. Sejak awal berdiri, usaha ini telah memproduksi kerupuk jange secara mandiri dengan mengedepankan cita rasa khas dan kualitas bahan yang terjaga. Proses produksinya dilakukan secara tradisional namun tetap higienis, sehingga menghasilkan kerupuk kulit yang renyah dan digemari masyarakat. Usaha ini beroperasi setiap hari pada pukul 8 hingga 18 WIB dan menjadi salah satu pilihan oleh-oleh khas Padang yang banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Next. Rincian pengeluaran dan pendapatan. Untuk rincian pengeluaran perharinya yaitu di mana nama barang-barangnya ini ada kulit sapi 85 kilo yang di mana harga per unitnya itu 22.000. Pembelian perharinya itu 1.870.000. Yang kedua itu ada minyak goreng 75 kilo, harga per unitnya 16.000, pembelian perharinya itu 1.200.000. Yang ketiga ada garam 1 kilonya 15 bungkus, itu harga per unitnya itu 12.000, pembelian perharinya itu 180.000. Yang keempat ada tabung gas 6 buah per hari, harga per unitnya 20.000, pembelian per hari 120.000. Listrik dan air 100.000 per 3 hari. Pembelian per harinya itu 33.333,33. Totalnya itu 3.403.33,33. Rincian pendapatan perharinya itu dengan jumlah penjualannya itu 70 kilo, harga per unitnya 60.000, penjualan perharinya 6.300.000. Next. Konsep dari teorinya itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Akuntansi manajemen lebih bersifat internal dan digunakan oleh manajer di berbagai tingkat dalam perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen meliputi analisis biaya, perencanaan anggaran, penetapan harga produk, pengendalian biaya, serta penilaian efisiensi operasional. Dengan demikian, akuntansi manajemen berperan penting dalam membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Hubungan biaya dengan produksi dan penjualan. Hubungan antara biaya produksi dan penjualan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, pengendalian biaya, serta perencanaan laba. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan memengaruhi efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Next. Biaya. Next. Biaya dan produksi. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Dalam akuntansi manajemen, biaya diklasifikasikan menjadi biaya yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, tidak berubah walaupun volume produksinya berubah seperti sewa, penyusutan, dan gaji tetap. Yang kedua itu biaya variable cost, berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Semakin tinggi volume produksi, biaya variabel akan meningkat secara proporsional, sementara biaya tetap per unit akan menurun sehingga biaya total per unit bisa menjadi lebih rendah. Yang kedua itu produksi dan penjualan. Produksi menghasilkan barang yang akan dijual, namun produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar. Jika produksi terlalu tinggi tetapi penjualan rendah, akan terjadi kelebihan stok yang bisa menambah biaya penyimpanan atau risiko kerugian. Sebaliknya, jika produksi terlalu rendah, perusahaan bisa kehilangan potensi penjualan. Oleh karena itu, manajemen harus merencanakan kapasitas produksi berdasarkan estimasi penjualan yang akurat. Yang ketiga itu biaya dan penjualan. Penjualan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk menutup biaya dan menghasilkan laba. Dalam akuntansi manajemen penting untuk mengetahui berapa total biaya yang dikeluarkan agar bisa menentukan harga jual yang sesuai. Penetapan harga jual tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga target laba, kondisi pasar, dan persaingan. Dengan mengelola biaya secara efisien, perusahaan dapat menawarkan harga yang kompetitif dan meningkat volume penjualan. Yang keempat, peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini menyediakan data dan analisis tentang hubungan biaya produksi, penjualan, termasuk dalam yang pertama itu perhitungan break-even point atau BEP, yaitu titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan sehingga perusahaan tidak untung maupun rugi. Yang kedua, perencanaan laba, yaitu menghitung beberapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu memantau apakah biaya aktual sesuai dengan anggaran. Next. Volume produksi dan pengaruhnya terhadap usaha. Volume produksi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam periode tertentu. Volume produksi memiliki pengaruh yang besar terhadap biaya, pendapatan, dan laba usaha sehingga menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial.
Pengaruh volume produksi terhadap biaya yang dimana itu ada dua, biaya tetap fixed cost dan biaya variabel. Uh, yang dimana ini disebut sebagai efisiensi skala atau economies of scale dan membantu menurunkan biaya produksi per unit sehingga meningkatkan efisiensi usaha. Yang kedua itu pengaruh volume produksi terhadap penetapan harga dan laba. Volume produksi juga mempengaruhi harga jual dan laba. Jika produksi tinggi dan efisien, perusahaan bisa menjual dengan harga yang lebih kompetitif karena biaya per unit lebih rendah. Dengan biaya per unit yang rendah dan penjualan yang stabil, margin keuntungan bisa meningkat. Next. Peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen membantu manajer menghitung break-even point, yaitu titik di mana volume produksi dan penjualan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup di semua biaya. Melalui analisis ini, manajemen dapat menentukan yang pertama berapa banyak unit yang harus diproduksi dan dijual untuk mencapai laba tertentu. Yang kedua, apakah kapasitas produksi saat ini sudah optimal. Yang ketiga, bagaimana strategi pengendalian biaya dapat diterapkan agar volume produksi memberikan hasil maksimal. Next. Konsep laba atau profit. Laba adalah kelebihan pendapatan antara biaya atas biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka terjadi kerugian. Konsep contribution margin dan profit, yang dimana rumusnya itu yang pertama rasio beban variabel total beban variabel dibagi total penjualan. Yang kedua itu rumusnya rasio margin kontribusi, total margin kontribusi per total penjualan. Next. Break even point atau BEP atau titik impas. Pengertian break even point ini yaitu di mana kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Rumus dari break-even point ini dalam bentuk unit, BEP sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Seterusnya itu ada margin of safety atau MOS, yang dimana itu adalah selisih antara penjualan aktual atau penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas atau break-even point. Margin ini menunjukkan seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Rumus margin of safety ini dalam bentuk rupiah itu MOS dalam bentuk rupiah sama dengan penjualan aktual dikurang penjualan BEP. Dan yang kedua, rumus dalam bentuk persentase MOS dalam persen sama dengan dalam kurung MOS dalam bentuk rupiah per penjualan BEP penjualan aktual tutup kurung dikali 100%. Penyusunan anggaran induk. Penyusunan anggaran induk yang digunakan dalam laporan ini yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana keuangan yang menggambarkan proyeksi penjualan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran penjualan merupakan bagian penting dari proses perencanaan strategis perusahaan dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Untuk rincian pengelompokan biaya ini akan dijelaskan oleh saudara Jod Irma Mahmudi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita membahas rincian pengelompokan biaya. Biaya itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama, biaya variabel. Rincian untuk biaya variabel pada bulan Maret terdiri dari pertama, biaya kulit sapi sebanyak 70 kg, per satuannya 22.000, per harinya 1.540.000, dan per bulannya adalah 46.200.000. Yang kedua, minyak goreng sebanyak 60 kg, harga per satuan 16.000, harga per hari 960.000, dan harga per bulannya 28.800.000. Yang ketiga,
garam 1 kilogram sebanyak 14 buah, harga persatuannya yaitu 12.000, harga per hari 168.000, dan harga per bulannya adalah 5.040.000. Yang keempat yaitu tabung gas 5 buah per hari, biaya persatuannya 20.000, biaya per hari 100.000, dan biaya per bulannya adalah 3 juta. Total biaya variabel untuk bulan Maret yaitu sebanyak 83.040.000. Selanjutnya rincian biaya variabel untuk bulan April. Kulit sapi digunakan yaitu 85 kg dengan harga per bulannya 56.100.000. Minyak goreng 75 kg dengan harga per bulannya 36 juta. Garam 1 kg sebanyak 15 buah dengan harga per bulannya 5.400.000. Tabung gas 6 buah per hari dengan harga per bulannya yaitu 3.600.000. Dapatlah total biaya variabel pada bulan April yaitu Rp101.100.000. Selanjutnya kita mencari biaya variabel per unit. Rumusnya yaitu total biaya variabel per hari dibagi dengan total produksi per hari. Pertama kita mencari untuk bulan Maret. Biaya variabel per unit untuk bulan Maret yaitu 2.768.000 dibagi dengan 60 unit. Dapatlah hasilnya Rp46.133. Sedangkan biaya variabel per unit pada bulan April yaitu 3.370.000 dibagi dengan 70 unit. Dapatlah hasilnya yaitu Rp48.143. Selanjutnya kita mencari biaya tetap. Rincian biaya tetap untuk bulan Maret terdiri dari pertama, gaji karyawan sebanyak 5 orang, per orangnya yaitu 3 juta per orang, dapatlah per bulannya 15 juta. Selanjutnya listrik dan air 100.000 per 3 hari, per bulannya kita membayar sebanyak 1 juta. Total biaya tetap untuk bulan Maret yaitu 16 juta rupiah. Pada bulan April juga sama, total biaya tetapnya terdiri dari gaji karyawan 5 orang, 3 juta per orang sehingga per bulannya 15 juta, dan listrik dan air 100.000 per 3 hari, per bulannya 1 juta. Biaya tetapnya yaitu 16 juta. Selanjutnya kita mencari biaya produksi. Untuk bulan Maret, rumusnya yaitu total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Dapatlah hasilnya sebanyak 99.040.000. Total biaya produksi untuk bulan April yaitu total biaya variabel ditambah total biaya tetap, hasilnya Rp117.100.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjualan. Penjualan harian di bulan Maret yaitu usaha kerupuk ini menjual sebanyak 60 kg kulit sapi dengan harga per unitnya 90.000, sehingga dapatlah penjualan harian 5.400.000 dan penjualan per bulannya 162 juta. Selanjutnya penjualan harian di bulan April yaitu pada bulan April usaha kerupuk ini menjual sebanyak 70 kg per hari dengan harga per unitnya 90.000, penjualan per harinya 6.300.000 dan penjualan per bulannya 189 juta. Selanjutnya laba rugi kontribusi. Untuk bulan Maret terdiri dari penjualan 1.800 kg kerupuk. 1.800 ini kita dapat dari yang awalnya di bulan Maret kita menjual 60 kg per hari, 60 kilo dikali dengan 30 hari yaitu dapat 1.800 kg kerupuk. Totalnya 162 juta dengan harga per unitnya 90.000. Persentasenya itu 100%. Selanjutnya beban variabelnya 83.040.000. Beban variabel per unitnya 46.133.000 dengan persentasenya 51%. Margin kontribusi 78.960.000, per unitnya Rp43.867 dan persentasenya 49%. Beban tetapnya 16 juta, dapatlah laba neto operasi 62.960.000. Selanjutnya kita mencari rasio beban variabel dengan rumus total beban variabel dibagi total penjualan, hasilnya yaitu 51%. Lalu rasio margin kontribusi dengan rumus total margin kontribusi dibagi total penjualan, dapatlah persentasenya itu 49%. Selanjutnya kita mencari break-even point dengan rumus beban tetap dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 16 juta dibagi Rp45.533. Hasilnya yaitu 32 juta,
dapatlah 364 unit dengan harga Rp32.826.498. Eh, untuk laba rugi kontribusi pada bulan April, kita menjual sebanyak 2.100 kg kerupuk, totalnya 189 juta, harga per unitnya 90.000. Beban variabel 101 juta 100 ribu rupiah, per unitnya 48.143.000. Dapatlah margin kontribusi, ini didapat dari pengurangan penjualan dikurang beban variabel, dapat hasilnya 87 juta 900 ribu. Per unitnya 41.857 rupiah. Beban tetap 16 juta, dapatlah laba neto operasi 71 juta 900 ribu rupiah. Rasio beban variabel yaitu total beban variabel dibagi dengan total penjualan, dapat hasilnya 53%. Rasio margin kontribusi, total margin kontribusi dibagi total penjualan, dapatlah hasilnya 47%. BIP-nya yaitu 16 juta dibagi 41.857 rupiah, dapatlah 382 unit dengan harganya 34.402.848 rupiah. Selanjutnya, margin of safety pada bulan Maret, rumusnya yaitu total penjualan aktual dikurang titik impas penjualan. Dapatlah margin of safety-nya 129 juta 173 rupiah 501 rupiah. Margin of safety dalam bentuk persennya, batas keamanan dalam rupiah dibagi total penjualan, dapatlah 79%. Pada bulan April, margin of safety dalam rupiahnya seharga 154.597.152 rupiah dan persentasenya yaitu sebanyak 82%. Selanjutnya kita masuk ke schedule penganggaran. Pertama, kita andaikan jika usaha ini tidak melakukan penjualan kredit. Anggaran untuk 3 bulannya yaitu terdiri dari bulan Mei, Juni, dan Juli. Anggaran penjualan dalam kilogram pada bulan Mei kita asumsikan menjual 80 kg per hari. Sehingga pada bulan Mei terjual 2.400 kg. Pada bulan Juni sebanyak 70 kg per hari, sehingga per bulannya 2.100 kg. Dan pada bulan Juli sebanyak 90 kg, sehingga per bulannya 2.700 kg. Total 3 bulannya yaitu 7.200 kg. Harga jual per kilonya sama per bulan yaitu sebanyak 90.000. Total penjualan kita dapat dari anggaran penjualan per bulan dikali dengan harga jual per kilogram. Dapat di bulan Mei yaitu 216 juta, Juni 189 juta, dan Juli 243 juta. Total 3 bulan itu yaitu 648 juta. Persentase penjualan yang diterima dalam periode penjualan kita ambil 100% karena kita mengasumsikan bahwa tidak ada penjualan kredit. Schedule perkiraan penerimaan kasnya yaitu pada bulan Mei diterima kasnya 216 juta, pada bulan Juni 189 juta, dan pada bulan Juli 243 juta. Totalnya kas diterima selama 3 bulan itu yaitu 648 juta. Yang kedua, kita andaikan usaha ini melakukan penjualan kredit. Sehingga anggaran untuk 3 bulannya yaitu anggaran penjualan per kilonya pada bulan Mei sama dengan yang tadi, yaitu sebanyak 2.400 kilo, dan Juni 2.100 kilo, dan Juli 2.700 kilo. Harga jual per kilonya sama juga, yaitu 90.000 rupiah, sehingga total penjualannya pada bulan Mei 216 juta, pada bulan Juni 189 juta, dan pada bulan Juli 243 juta. Persentase penjualan diterima dalam periode penjualan pada bulan Mei kita ambil 70%, dan persentase penjualan diterima dalam periode setelah penjualan yaitu bulan berikutnya kita ambil 30%. Sehingga dapatlah schedule penerimaan kasnya yaitu saldo awal piutang usaha. Saldo ini kita dapat dari perkalian total penjualan pada bulan April yaitu 189 juta dikali dengan 30%. Dapatlah 56.700 rupiah. Penjualan pada bulan Mei 151.200.000 ini didapat dari 216 juta dikali dengan 70%.
Pada bulan Juni diterima kas sebanyak 64.800.000. Pada bulan Juni juga kita terima kasnya yaitu 132.300.000. Pada bulan Juli 56.700.000 dan 170.100 rupiah. Sehingga total penerima kas pada bulan Mei yaitu 207.900.000 rupiah. Pada bulan Juni 197.100.000 rupiah. Pada bulan Juli 226.800.000 rupiah. Total penerimaan kas selama 3 bulan itu yaitu 631.800.000 rupiah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materinya. Kesimpulan dan penutup yang dapat kami ambil dari laporan kami ini adalah berdasarkan analisis data dari bulan Maret dan April tahun 2025 terhadap usaha kerupuk berkah dapat disimpulkan bahwa penjualan dari bulan Maret 1.800 kg meningkat sebanyak 3.000 kg sehingga penjualan bulan April menjadi 2.100 kg. Pendapatan di bulan Maret 162 juta dan bulan April 189 juta mengalami peningkatan sebesar 27 juta. Dua, biaya produksi di bulan Maret 99.40.000 dan bulan April 117.100.000 mengalami peningkatan sebesar 18.060.000. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan volume produksi kerupuk. 3. Laba neto operasi di bulan Maret 62.960.000 dan di bulan April 71.900.000 mengalami peningkatan sebesar 8.940.000 atau sekitar 7%. 4. Break-even point bulan Maret 32.826.49.8,27 dan April 34.402.848. Usaha sudah melewati titik impas di setiap bulannya. 5. Margin of safety bulan Maret 79% meningkat di bulan April menjadi 82%. Hal ini menggambarkan bahwa usaha berada di posisi aman dan jauh dari risiko kerugian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berikut dokumentasi kami saat penelitian. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.